Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 4061. Izin kepada kaum muslimin Makkah untuk hijrah ke Madinah. Ibnu Elshab berkata, orang yang pertama kali hijrah ke Madinah dari Bani Makhzum adalah Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Kunyahnya adalah Abu Salamah. Ia hijrah ke Madinah setahun sebelum terjadinya Baiat Aqabah. Ibnu Ishaq berkata, Abu Ishaq bin Yasar bercerita kepadaku dari Salamah bin Abdullah bin Umar bin Abu Salamah dari neneknya, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, tatkala Abu Salamah akan berangkat hijrah ke Madinah, ia menaikkanku bersama anakku, Salamah bin Abu Salamah yang berada di dalam pangkuanku ke atas punggung untanya. Ia lalu berjalan dengan menuntun kami. Saat orang-orang Bani Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum melihatnya, mereka pergi menyongsongnya dan bertanya, sepanjang menyangkut dirimu sendiri, maka kami telah bebaskan engkau. Namun bagaimana dengan sahabat, istrimu, ini, yakni Ummu Salamah? Atas dasar apa kami akan membiarkannya pergi bersamamu dari negeri ini? Ummu Salamah berkata, mereka menarik tali kekang unta dari tangan Abu Salamah dan mengambil darinya. Melihat kejadian tersebut, Bani Abdul Asad, sanak kerabat Abu Salamah, marah besar. Mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan membiarkan anak kami di sisi ibunya jika mereka telah mengambil ibunya. Mereka memperebutkan anakku Salamah, hingga akhirnya Bani Abdul Asad berhasil mengambil anakku, kemudian mereka membawanya ke tempat mereka. Sementara aku ditahan Bani Al-Mughirah di kediaman mereka. Suamiku Abu Salamah tetap hijrah ke Madinah. Aku, suami, dan anakku masing-masing hidup terpisah. Setelah peristiwa tersebut, pada setiap pagi aku keluar ke lembah sambil menangis. Peristiwa ini berlangsung kurang lebih setahun. Suatu hari, lewatlah salah seorang sepupuku. Melihat keadaan diriku, ia merasa kasihan sekali kepadaku. Ia berkata kepada Bani Al-Mughirah, apa kalian tidak punya belas kasih terhadap wanita ini? Dengan kondisinya yang seperti ini. Bani Al-Mughirah berkata kepadaku, ya sudah, sana, susullah suamimu. Sesudah itu, Bani Abdul Asad menyerahkan kembali anakku kepadaku, lalu kami berangkat ke Madinah menyusul suamiku. Kami hanya berdua tanpa ditemani seorang pun saat itu sampai kami tiba di Et-Tanim dan bertemu dengan Utsman bin Talhah bin Abu Talhah, saudara Bani Abdullah. Ia bertanya kepadaku, mau pergi kemana, wahai putri Abu Umayyah? Aku menjawab, menyusul suamiku di Madinah. Utsman bin Talhah bin Abu Talhah bertanya, kenapa kalian cuma berdua? Demi Allah, kalian harus ditemani. Utsman bin Talhah mengambil tali kekang unta, kemudian ia menuntun untaku dengan cepat hingga kami berhasil tiba di Madinah. Ketika ia melihat desa Bani Amr bin Auf di Kuba, ia berkata, suamimu ada di desa ini. Masuklah ke dalamnya dengan berkah Allah. Usai mengantarkanku ke Madinah, Utsman bin Talhah kembali pulang ke Makkah. Ibnu Ishaq berkata, setelah Abu Salamah tiba di Madinah, maka yang menyusulnya ke sana adalah Amir bin Rabi'ah, sekutu Bani Adi bin Ka'ab beserta istrinya, Laila binti Abu Hatsmah bin Hanim bin Abdullah bin Auf bin Ubaid bin Uwais bin Adi bin Ka'ab. Kemudian Abdullah bin Jahsi bin Riyab bin Yamur bin Sahabirah bin Murrah bin Kabir bin Hanim bin Dudan bin Asad bin Huzaimah, sekutu Bani Umayyah bin Abdul Syams. Abdullah bin Jahsi membawa hijrah istri dan saudaranya, Abd bin Jahsi yang lebih dikenal dengan nama Abu Ahmad. Abu Ahmad adalah seorang tunanetra. Ia mengelilingi Makkah atas dan Makkah bawah tanpa ada yang menuntunnya. Ia juga seorang penyair yang beristrikan Al-Far'ah binti Abu Sufyan bin Harb, dan ibu Al-Far'ah bernama Umaymah binti Abdul Muthalib bin Hashim. Rumah Abdullah bin Jahsi kosong karena semua penghuninya hijrah ke Madinah. Suatu ketika, Utbah bin Rabi'ah berjalan melewati rumah Abdullah bin Jahsi. Saat itu ia melihat pintu rumah tersebut bergerak-gerak oleh hembusan angin seolah-olah di dalamnya tidak ada penghuninya. Ketika ia melihat rumah tersebut, ternyata dugaannya benar.
Ia menghela nafas panjang, kemudian ia berkata, semua rumah, walau sekian lama ia sejahtera, akhirnya suatu waktu ia akan ditimpa musibah dan bencana. Ibnu Hisham berkata, bait di atas adalah milik Abu Duat al-Yadi dalam kumpulan syair-syairnya. Ibnu Ishaq berkata, Utbah bin Rabi'ah berkata, rumah Bani Jahsi kini kosong tanpa penghuni. Abu Jahal berkata, tiada seorang pun yang akan meratapi rumah itu. Labib bin Rabi'ah berkata, semua Bani Hurrah akhirnya adalah sedikit, walaupun jumlah mereka demikian banyak. Kemudian Abu Jahal berkata, ini semua gara-gara ulah anak saudara si Fulan. Ia memecah belah persatuan kita, dan memutus hubungan di antara kita. Di Madinah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Amir bin Rabi'ah, Abdullah bin Jahsi, dan saudara Abdullah bin Jahsi, yaitu Abu Ahmad bin Jahsi tinggal di rumah Mubasisir bin Abdul Munzir bin Zanbar di Kuba, di Bani Amr bin Auf. Setelah itu, kaum muhajirin, baik yang laki-laki maupun wanita, hijrah ke Madinah secara bergelombang. Mereka adalah Bani Dudan yang telah masuk Islam, lalu disusul Abdullah bin Jahsi, saudara Abdullah bin Jahsi yang bernama Abu Ahmad bin Jahsi, Ukasyah bin Mishan, Syuja bin Wah, Uqbah bin Wah, Arbad bin Humairah. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Ibnu Humairah. Ibnu Ishaq, kemudian diikuti Munqidh bin Nubatah, Said bin Rukaisi, Mahraj bin Nadiyah, Yazid bin Rukaisi, Kais bin Habir, Amr bin Mishan, Malik bin Amr, Safwan bin Amr, Sakaf bin Amr, Rabi'ah Asyam, Az-Zubair bin Ubaidah, Tamam bin Ubaidah, Sahbarah bin Ubaidah, dan Muhammad bin Abdullah bin Jahsi. Sementara yang wanita, mereka adalah Zainab binti Jahsi, Ummu Habib binti Jahsi, Judzamah binti Jandal, Ummu Kais binti Mishan, Ummu Habib binti Sumamah, Aminah binti Rukaisi, Sahbarah binti Tamim, dan Ham binti Jahsi.